Aneh, tinggal golek, klik. Iya. Buka ketemu. Wis ruang imajinasi gak ono blas. Iya. Nah, iku menjadi keren. Oh iya. Karena menjadi keren kayak sumbui sithik bel. Jadi sumbu pendek. Ketoke ngono. Ngono ya. Aku kan jadi ngono sih kita. Niat ngono ya. Iya, ngono lah sih. Karena kan mereka butuh ekspresi mungkin ya. Iya. Ya. Jadi karena nggak ada ruang-ruang berkesenian, mereka cara berekspresinya seperti itu. Oh. Gagah, berani Oh iya. tampil sebagai pahlawan bagi mereka. Iya. Gitu kan. Dan Ya. kesenian bisa juga menjadi rumah kedua. Rumah kedua menjadi punya keluarga yang meskipun tidak ada hubungan satu darah, tetapi rasa-rasanya koyo sedulurane. Benar. Nah, Iki kameramen iki kurang ajar iki. menarik. Sorry bos, iki ono curhat proposal kegiatan 10 November nggo RW-mu. Iki sekretarismu bingung, ini njaluk ide kegiatan apa bersih-bersih kampung apa ngono aku ora ngerti. Bersih-bersih kali jarimu. Evaluasi sik embuh ngono lah. Njaluk saran karo iku lho kanca. Nek bersih-bersih kampung kan wis biasa wis lumrahe. Nah, ini kan perkara iki ono duwite ora. Kan ngono ya. Iya. Heeh, saiki kuwi masyarakat ngono ya. Angel anggane misale arep kerja bakti tapi ora ono duwite iki ora jalan. Piye Pak Wali? Wes ta iki. Oh iya. Wis delok kono wis ngene. Kuwi njaluk sarane sebelahmu to kuwi apa? Apa acara apa? Nah. Ide. Wah, itu akeh banget nek Takon sebelah iki. Oh, takon sebelahku. Iya maksudnya. Heeh, takon sing di Secerah sing kene. bebas. Bebas. Kuwi sing Ide apa, Mas? RW. Iki nek iki lho, kaitane karo 10 November. Iki 30 Agustus urung rampung kok. 10 November. Kok dhisik. Jadi kan ngene, iki mengko kaitane karo 28 Oktober. Iya. Ya, Penting ya, momentum itu. Jadi kita belajar dari 30 Agustus yang kemarin. Oh, cah nom kok koyo ngono. Lah, iki arep ana Sumpah Pemuda yang berikutnya loh. Lah iki kudu mulai ditata loh iki, mulai dari ditata. Makanya event sing arep teko kuwi tanggal piro? Selawe. Selawe Oktober Jokalen tanggal Selawe Oktober ya. Ning dina kene. Nang kene ana pentas. Nang kene apa? Ning ngene Ini gedung apa kene? Gedung apa jenenge? Kepala Dinas Ex Karesdenan Pekalongan. Ex Karesdenan Pekalongan sing ning Jetayu ki lho. Ancer-ancere lapangan Jetayu ngarepe. Di ngarep kabeh kok. Ono bakal les tes Ono jumbo. bakal esa jumbo ngarepe. Lapangan sakit lagi muter ki. Kulone. Sing titik nol. Titik nol. Nah, sisih kiwone ya. Nek seko kidul Seberang masjid. seberang masjid lapangan. Ya. Ngarepe lapangan. Angel lho acara-acara gede iki. Angel lho iki. Tapi yang jelas teko mergo iki momentum yang sangat berharga ben cah nom iki ngerti bahwa oh iya bahwa untuk mengekspresikan protes, mengekspresikan kritik itu tidak harus selalu dengan Anarkis. anarki. Aku ora iso ngomong anarkis. Tapi ya? Karena anarkisme itu berbeda dengan tindakan kericuhan. Oh. Itu kericuhan atau rusuh atau pengerusakan itu beda dengan anarkis. Anarkis itu kan saka tembung anarkisme toh. Paham yang menolak negara, menolak peraturan kan. Lah, nek demo ini kan sebenarnya kan menuntut negara untuk segera menurunkan undang-undang. Kan itu anarkis toh berarti menuntut negara kan dengan kata lain menuntut negara berperan. Dia tidak menolak negara, justru negara diminta untuk hadir. Wah, hampir tahu Hadir untuk memberantasi masalah-masalah yang ada. bukan untuk menurunkan anggaran, bukan. Bukan, anggaran itu kan urusannya pemerintah. Nah, nek negara itu urusannya bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Itu. Nek anggaran itu pemerintah teknis.
Aduh aku wis kaya wong politisi Mas. Ya wong layak ya. Iyalah. Kambeni sesuk. Besok tak kayak jas ya. Lumayan jas hutan. Iya toh. Nah, ini balik meneh makane pentas 25 Oktober ini bisa menjadi pelecut untuk kita semua menyadari tentang pentingnya momentum Sumpah Pemuda. Menuju ke sana. Ya, Nek Mas Buari, kira-kira pemuda iki kudune piye sih? Pemuda Kalongan lho ya, sing kalongan kaya rasa Indonesia angel. Indonesia. kalongan pemuda yo kudune satset berkarya berkarya yo bikin kegiatan yang positif, ikutlah berkesenian. Nah, gabung dengan komunitas seni itu kan keren, tambah Keren. konco tambah sedulur gitu. Apa kuwi? Properti sapu. Oh, ana tulisan properti sapu. Oh, properti sapu kon nyapa iki? Kenapa nih? Iya, kon apa ya? Kon Sumpah Pemuda toh. di bademke kamerame. Sumpah Pemuda. Sumpah gitu. pernah muda juga. Iki kok sono sapu ngene iku lali nyingkir iki apa piye kamerame iki? Itu bagian dari artistik. Oh. Berarti kok gile masanya le. Wah, iku. Menolak hujan. Ora kudu menolak hujan. Kuwi kanggo nyamplok. Apik. Iya, mergo kudu ana sing disempel. Aduh ya Allah. Tapi memang ya. Nah, iki apik iki lontarane Mas Bujo bahwa pemuda iki kudu ayo lo melu ngopeni kesenian. Nah, ini kan persoalan ini kan gini. Nek nonton iklim berkesenian ning Pekalongan iki kaya nih apakah cukup hanya dengan itu atau bagaimana Mas? Ayo. Dengan itu yang apa? Ya ki, yang penting wis rame-rame do melu kabeh terus njur wis ngono tak karepe. Iya, ini harus maksudnya seniman dewe itu harus bersentuhan dengan masyarakat. Itu harus karena Wajib ya. selama ini kan kita eksklusif banget kan. Apa yang Iya, makanya gini, kan ada anggapan di masyarakat ini pertanyaan dari anak SMA. Mas, kenapa sih Mas anak teater itu kok selalu aneh? Oke. Anehnya piye? Aneh piye? Nah, iya. Anehnya pertanyaan. Anehnya karena apa jenenge tidak ora umum di tengah-tengah masyarakat. Dari cara berpakaian dan sebagainya. Ini pertanyaan dari anak-anak SMA. Nah, saya nggak ngerti yang jenengan maksud itu yang siapa. Tetapi bahwa kita sendiri kan tetap harus menerima kenyataan dari pertanyaan anak itu. Makanya saya mencoba mencari-cari persoalan-persoalan karena memang saya punya teman juga di kampung. Yus teater seneng maca filsafat. Terus oh iya pencarian Tuhan. Wah. Wong teater iki. Wong teater kuwi. Nah, jadi ketika di ning grumungan ning kampung, mesti ngomongnya serius ngono kuwi. Sementara wong kampung kan sesuk kan kudu kerja dan sebagainya real. Ya. Orang teater kadang ada yang tidak menempatkan kapan dia ketika di masyarakat, ya wis di masyarakat. Kapan di keluarga, ya wis di keluarga. Padahal di teater sendiri kan diajari di situ ono sadar ruang. Maka itu Artinya berarti dia sebetulnya tidak bisa disebut sebagai teaterwan berarti mungkin. iya, yo orang rampung. Orang rampung. Berarti teater bengi. Ya. Teater sore. Kan gelap. Iya. Gelap. Teaterawan toh. Teaternya awan. Kayak begini. Itu. Terus Pak. Terus. Ya, ayo gimana mau? Ini sendiri. Silakan
Sampai ngeblend deh terkocak. Aku pengen aku ya pengen ngomong teatrawan loh. Aku connect. Tapi ngono kuwi Iya. real Ada. ya berat ya nek ngono kuwi ya. Berat. Artinya bahwa pertanyaan anak sekolah ini yang beda lokasi, ini kan tidak hanya di satu tempat ternyata. Saya kira kan hanya Ada banyak. iya, tetap ada. Nah, barangkali kan itu tetap artinya kalau misalkan kita ngadain workshop, kalau kita latihan, ada ruang-ruang yang perlu kita sentuh. Bahwa teater itu kan tidak harus urusannya latihan manggung, enggak. Harus ada lo teater ini iso nggo ngene lho, iso nggo ngene. Ngono gitu. Ya. Nah. Ngono kuwi ya. Ketok ya. Karena ning Jogja sak ngertine kan iki. Jogja. Jogja teater. Apa? Mati apa njur kemudian bisa masuk dalam ya kan sebenarnya bukan masuk ke dalam masyarakat ya, tapi menjadi bagian dari masyarakat gitu. Menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, bahkan malah justru iso ngopeni masyarakat, ngurip-nguripi ngono lho. Enggak juga. Nah, aku pikir kalau persoalan kota siji karo liyane ya padha ya. Artinya memang aku sepakat karo Mas saya mau. Seakan-akan memang kalau pelaku kesenian dengan masyarakat secara umum kan no gap kan. Iya. Seakan-akan apa? Seniman ki koyo seakan-akan satu tingkat di bawah nabi. Artinya menjadi sesuatu yang eksklusif. Artinya dia bekerja dengan imajinasi dan pikirannya dan sebagainya, dan kadang-kadang tidak pada tempatnya ketika dia berinteraksi dengan masyarakat. Dan itu memang yang menunjukkan ya, sehingga memunculkan stigma seniman ki aneh-aneh gitu kan. Seniman gue seniman itu orang jelas dan sebagainya. Padahal yang enggak juga. Kerja kesenian tetap sesuatu yang sangat jelas sebetulnya. Artinya dia melahirkan satu karya yang kemudian karya itu juga bisa kok memberikan dampak secara positif kepada masyarakat, gitu kan. Bisa kok teater atau media seni yang lain itu juga bisa menjadi alat kampanye, bukan kampanye politik bukan, artinya alat untuk edukasi. Itu ya bisa juga. Bahkan teater juga memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pendidikan karakter menurutku. Kalau teater ya, khususnya untuk anak-anak remaja. Maka aku sepakat, misalkan ada SMP, SMA yang memiliki ekstra kurikuler teater. Ya, artinya keterampilan di teater itu luas sekali. Artinya tidak hanya sekedar acting di atas panggung, itu tidak ya. Tapi bagaimana kemudian akhirnya di saat nanti dia sudah tumbuh dan kembali ke masyarakat, itu dia betul-betul bisa memerankan dirinya sendiri, membawakan dirinya sendiri dan bisa diterima oleh masyarakat. Ya kan, esensinya kan begitu. Ketika kita berteater, bagaimana pesan kita, karya kita ini bisa diterima di masyarakat. Itu karya. Ketika kemudian seorang seniman ini kembali ke masyarakat, ya bagaimana dirinya ini juga bisa diterima di masyarakat, kan begitu. Esensinya ngono. Artinya bahwa teater itu ketika kita ngecak ilmu teater itu adalah bagian dari artikulasi kebudayaan gitu ya. Ya sesungguhnya malah teater itu harusnya dari masyarakat dekat dengan masyarakat. Ya, artinya dekat dengan masyarakat, dia bisa menyampaikan aspirasi apa yang ada di masyarakat ke panggung gitu kan. Sebagai bagian dari mungkin edukasi, inspirasi dan lain sebagainya. Artinya mungkin gitu, harusnya malah dekat, tidak ngegap gitu. Iya, harusnya. Untuk gitu. Ya, misalkan ada seniman sing eksklusif secara mas saya tadi ya mau kayak sebutannya teaterawan kan. Artinya dia mau awan tok. Mengimajinasikan dia sebagai seorang teatrawan. Filsuf. Masya Allah. Aku saling ini. Aku berhadapan dengan masyarakat yang memang pancen, iya ya.
akhirnya komunikasi yang aku jalankan ya harus mau tidak mau harus dengan bahasa mereka, nggak Ya. pakai bahasa-bahasa yang melangit. Kalaupun bahasa-bahasa melangit ya aku ono ruangnya sendiri gitu loh. Ya betul. Biasa ini aku nge-host ning radio misalnya, nek aku nggo bahasa teater, aku bahasa filsafat kok ora tambah teler pendengarku. Itu metode sebenarnya. Artinya ya aku cerita aku di pengalaman sih bahwa ketika aku berada di media aku harus menyadari oh ya ini media ini milik masyarakat gitu itu loh. Jadi aku betul menyuguhi apa sing kira-kira disenangi masyarakat. Nah, Gitu. Ya makanya ono acara hehe ning radio, ya kita harus menerima kenyataan bahwa masyarakat ini senengnya kok ngene. Meskipun aku duwe duit, kok ngene sih kan? Misalnya kan, ya kudu ditopo sih kan lho. Nah pelan-pelan kan bisa dimasuki pelan-pelan ketika kumpul. Oh iki ngene kayak pembelajaran lah teko sithik. Cuman iki aku duwe tantangan karo Mas Bori. Piye carane teater itu menjadi artikulasi kebudayaan ning masyarakat? Karena dia pendidik ya. Ya. kalau kita kan penduduk. Nah, penduduk. Ya penduduk setempat aku Iya. warlock. Sejauh Nek ini kameramen kayak penduduk ya. Penduduk ya soalnya. ini Asem tenan kita ini. Jingan. ya sejatinya kan teater itu kan cerminan dari kehidupan. Yang tentu saja diperindah ya. Enggak, artinya enggak nyomat begitu saja. Kalau nyomat begitu saja kan berita namanya. Jurnalistik gitu Jurnalistik. Jadi apa tadi pertanyaan? Artikulasi kebudayaan. artikulasi kebudayaan Bahasanya gitu ya. menjadi Menjadi bagian. ya tidak cuman bagian ya nek jariku menjadi denyut nadi dalam kehidupan gitu loh. Kuwi sing kadang-kala kan menjadi kita itu kadang-kala mamang loh. Sebagai pelaku teater itu kadang-kala mamang. Ya. Nanti Kiki Memang agak sulit Iya, untuk kan? saat ini ya. Memang agak sulit narik generasi muda untuk ikut teater. Sulit. Untuk ikut ekstra saja itu sulit. Nah, buat masalah. Kurang tahu ya. Mungkin jenuh. Artinya udah penuh dengan kegiatan. Gitu. Kalau tidak dipaksa dalam tanda kutip, mereka nggak ikut. Oke. Gitu. Artinya ada ekstra wajib misalkan. Kalau sudah ekstra wajib pramuka ya udah, Mas melone kuwi tok Ji. udah itu. Kan udah ikut pramuka Pak. Oh iya. Oh tapi neneng ruang pendidikan itu pancen aku kita mengamati kenapa ekstrakurikuler itu menjadi pilihan kedua ya. Iya. Ya sebetulnya sih bisa ya kerjasama dengan pramuka masuk. Ya laki-laki bagaimana bisa membangun iklim Atau jangan-jangan gurunya dulu yang harusnya dimasukkan ke teater dulu gitu loh. Bisa jadi. bisa jadi. Karena gini loh, belum tentu ya. Ini kecurigaanku adalah guru ning jero kelas iki kan kudune bermain peran toh. Ya. Nah, kadangkala ada yang tidak menyadari bahwa yang dia lakukan di dalam kelas adalah peran. Nah, Jadi akhirnya aku ngamuk-ngamuk lah, jawar murid, lah nesu tenanan dan lain sebagainya. Padahal nesune guru ning jero kelas iki kan mengacting. Harusnya kan gitu. harusnya acting. Nah, tidak melibatkan emosi secara total. Sampai ngeceng karo muridnya kae iki. Wah, cah kae pokoke nilainya ini secara objektif toh. Ya kalau pelajaran yang wajib misalkan ya intra, ya paling bisanya itu maju satu-satu peran apa. Nek aku ngarani kayaknya guru iki kudu gawe klub teater. Harusnya. Jadi menyadari bahwa oh iya ya, jadi anak wong payah kuwi misalnya ketika dia dapat peran untuk jadi mahasiswa sekolah kampung, anaknya petani dari desa Ngluthuk, ternyata biaya hidup yang ditanggung itu terlalu tinggi, akhirnya bapak ikut adolan sawah, adolan kebo dan lain sebagainya sampai orang dia apa-apa. Kan akhirnya menyadari bahwa oh iya ada kesenjangan di sini.
Lah iki kan iso dadi mendong apa ya ngulik emosional dia gitu loh. Oh iya, iki muridku iki anaknya petani. Oh iya, Pak, berarti aku kudu memperlakukannya seperti apa? Kan wong kuwi aku wis tau ngrabi zaman aku sik dadi pemeran kuwi kan apik kuwi. Benar. Iya. Iku. Ya kan sebenarnya memang teater itu ya. Apa namanya? Banyak kita mengamati sebetulnya kan. Mengamati ketika kita mau berperan misalkan itu kan mengamati pengamat kehidupan lah. Observasi. Observasi. Ada salah satu kisah menarik karena ini saya sering di Batam. Jadi ada anaknya minat teater, tetapi tidak boleh sama orang tuanya. Nah, Alasannya apa ya? Macam-macam. Alasannya macam-macam. Yang dilakukan pihak sekolah itu nyambangi ning orang tuanya. Pada akhirnya ikut diperbulit. Itu yang terjadi di Batang seperti itu. Jadi sekolah itu bocah ingin melu teater tenan. ya karena di Batam juga kan iklimnya sudah terbentuk. Enggak, artinya bahwa tadinya tidak boleh, orang tuanya tidak memperbolehkan. Jadi anak. boleh. Akhirnya menjadi boleh karena kepala sekolah, terus wali kelas Ya. itu tanda marani, Tuh. marani ibu, ya wong tuane ngene lho Pak, ngene lho. Teater kuwi ngene. Wong bocah kuwi pengen tenan kok persoalan ngono-ngono gitu. Akhirnya bocahnya seneng akhirnya. Tadinya yang ketika latihan kuwi Pak Jambiro, ngono-ngono kuwi Veron terus. Veron. Wedi kalau pulang terlambat gara-gara teater. Wis diadang nggo sapu. Dadang nggo sapu. Gitu. Arep nggo nyamplok. Nah, saya kira mau kita ya apa? kuwi? Sapu nyamplok. Ora maksudnya. Tekani ngono ya. Iya apik kuwi. Iya kuwi. Ya memang kalau itu didukung serentak ya bisa karena menggerakkan siswa banyak itu kan. Oh iya. Tetapi Untuk energi. ini kecurigaan saya untuk ke depan mungkin tapi ya. Kita kan sudah taruh di Jawa lah ya. Sudah memiliki kalau dulu kan ada bahasa ibu ya. Iya. Nah di sekolah sekarang kan SD, TK itu kan sudah mulai ada parenting. Oh iya. Ini kan pakai skor nih, parenting itu. Pakai apa? Skor. Ada scoring. Ada skor dan itu kan psikolog kan. Ini orang ngomong soal psikologi, tetapi ngomong dampak, kemungkinan dampak ke depannya. Artinya pola pendidikan anak di keluarga itu roto-roto kok diparentingkan kabeh. Podo. Padahal persoalan setiap keluarga berbeda-beda. Ini akan bisa jadi loh ya, bisa jadi ini akan berdampak ke depan, bisa jadi yo ternyata ya nggak begitu penting juga exco. Oh iya. Ya, karena rata-rata parenting itu poinnya peningkatan siswa untuk belajar di sekolah, nilai. Jadi Orientasinya orientasi nilai. Iya, tetap orientasinya Bukan pada pembangunan karakter. Iya. Aku lebih lagi Bayar royalti ya. orang ngono oleh ini loh. Jadi aku berkali-kali kan ya ngobrol parenting karo psikolog-psikolog gitu. Iya. Dan ketika aku menyodorkan bahwa Pak, Bu, saja nih sebelum jenengan ngomong soal parenting, tradisi kita itu sudah kaya dengan parenting. Contoh, tak weneng contoh jebret aku ingin nulis ning Kompasiana soal ternyata mitoni itu adalah parenting. Di dalam mitoni itu ada parenting. Bahkan dia menjadi orang tua, persiapan. Lah ning ngene mitoni iki kan ono mitoni kan pitu iki ya ono pituduh, ono pitulungan, ono Iya. pitutur. Ada pituduh itu berarti ada panduan. Terus panduannya apa? Nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, yang baik itu bagaimana. Terus pituduh
pitutur itu adalah nasihat yang didasarkan dari pitudo itu tadi. Nah, dua-duanya ketika digabungkan menjadi pitulungan. Konteksnya ini parenting, ketulungan bareng-bareng ya. Nah, sementara parenting yang ada di sekolah kan Sigmund Freud semua. Betul. Iya kan? Betul. Mungkin wah ini. Dan nanti bisa jadi terjadi sing wau dhewe obrol kayak bayangkan kalau semua sekolah yang ada di satu perkotaan tempat tertentu pelatih siji seragam ketika Jadi nek umpamane elek-elek kabeh. Tidak ada warna. Jadi akhirnya warna pelangi itu cuma satu. iya. Jadi itu pelangi, Pak. Nah, iya. Siji, Pak. Ban. Ban. Iya toh, dan dipendem separuh, ireng dok. Aku soalnya tahu nulis cerpen judulnya pelangi hitam itu gambar ban. Ini saka ban. Kui, iya ya, itu problem kui. Lah, nek wis muni problem ini terus apa langkah sing terbaik? Nah, nek balik neng bangun ekosistem kesenian mau, memang pada akhirnya dibutuhkan peran serta banyak, artinya ya dari orang tua, pelaku kesenian itu sendiri, termasuk pemerintah dalam hal ini dalam upaya turut mendukung aktivitas berkesenian, terutama di kalangan anak-anak pelajar sejak dini. Kesenian bukan sekedar orientasinya nilai dalam arti pelajaran sekolah saja, tetapi mesti memang lebih luas dari itu. Artinya variabel-variabelnya tidak hanya acuannya pada nilai tok, ya nilai sekian, tapi bukan pada itu, tapi lebih kepada bagaimana siswa ini memiliki cipta rasa karsa. Apa gitu? Ingon-ingonmu ya bleh, Pak kameramen, ucul. Iya. Sapu desa. Nah, kan gak sia-sia mas sapu nih gini. No. Kulo akeh lho jebul. Tentu kok. Wis, nah ini judulnya sapu bersih apa yang perlu disapu. Ape. Ini jadi Judul kok. Seniman teater titik 2. Sapu apa yang perlu disapu. Oh iya. Ya apa? Kameramen gue sapu. terus. Ya, jadi orientasinya harusnya lebih luas daripada sekedar nilai. Artinya bagaimana siswa ini akhirnya memiliki cipta rasa karsa tadi ya. Karena pada intinya kan begini. Kesenian itu kan mengajarkan, memandu seseorang atau pelakunya untuk memiliki daya improvisasi yang baik, yang mumpuni di panggung sesungguhnya, di panggung kehidupan yang jauh lebih besar. Kalau di teater kan kita diajari improvisasi, misalkan lari naskah blank harus seperti apa, dan sebagainya, harus berimprovisasi sehingga cacat dalam actingnya itu tidak terlihat. Kentara lah ya. Nah, dan di dalam kehidupan yang sesungguhnya improvisasi kan menjadi sangat penting. Oh ya. Hidup Bagaimana? adalah improvisasi. Nah, sehingga kan mestinya kan didorong ke arah sana. Nah, memang pada akhirnya dibutuhkan peran serta keterlibatan banyak pihak, baik dari guru, institusi pendidikan, masyarakat luas untuk memberikan dukungan, termasuk pemerintah dalam hal menyediakan fasilitas atau ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum untuk berekspresi seni, berkebudayaan, diskusi, ya kan, beda-beda buku dan lain sebagainya, yang pada akhirnya anak-anak kita ini memiliki tujuan yang jelas dari apa yang dia kerjakan sekarang gitu Pak.
goalsnya adalah art gitu ini, ya kan? Bahwa kesenian orang sekedar mentok pameran, kesenian tidak sekedar mentok pentas, tapi betul-betul ada proses pembelajaran yang memang bermanfaat sekali bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Ya. Dan itulah prosesnya bertahap, Pak. Ya kan? Jika memang perlu. Nah, kapan lalu kan kita pernah diskusi ya. Mungkin Pekalongan ini kan gue ditanya ini sih ya. Iya. Pak Wali. Saya Pak. Ini perlu, sudah saatnya memang Pekalongan itu perlu ada taman budaya sendiri. Dan ini yang dari sejak zaman kapan sampai dengan detik ini Kolonial. ya kan? Tidak ada, ya kan? Menjadi ruang, tersedianya satu ruang publik yang disiapkan oleh pemerintah, didesain sedemikian rupa menjadi taman budaya. Ya, kan di beberapa kota besar ada. Mungkin saya dengar juga Batang juga mau ada juga, ya kan? Oh, ini inspirasinya Sri dari ya? Hah? Ngarepan Sri dari ya? Sini, Inspirasinya, men kaya ngono-ngono. saya dari gini. Solo. Oh, Ya kok ngono toh? ya pernah gue. Nah, iya lanjut. Jadi mungkin perlu itu gitu, sehingga apa namanya, pemerintah juga perlu kan. Oke, kok contohnya kayak gitu apa kayak Karesidenan. ya bu menawa ini bisa dikelola jadi Gedung ya. Tapi apa ini jadi Dan apa kan banget orang horor dan apa namanya, betul-betul bangunannya ini yang mengandung nilai histori tinggi ini betul-betul bisa bermanfaat. Iya. Bermanfaat dulu ruang publik budaya. Saya rasa itu. Menurut saya Pak Wali. Ini kayaknya Kamu apa ya? Satu hal yang mungkin juga perlu dipertimbangkan ini regulasi juga sih. Penting banget sih. Sebenarnya ini kan regulasi tentang kesenian di semua daerah aku udah ngerti ya. Apakah di daerah-daerah lain sudah ada atau belum? Tapi nih aku ngarani itu penting. ya. Jadi tidak sekadar membangun lembaga nih tok ya. Kayak Dewan Kesenian kan terlembaga itu memang menjadi aturan main. Persoalannya kan regulasi yang regulasi dalam arti pengertian ini loh. Konsep yang mau diterapkan di daerah itu yang seperti apa? Kesenian yang mau dimunculkan itu mau menyuarakan apa dulu, terus kemudian sampai kemudian standar-standar yang ingin dicapai itu apa kan? Sebenarnya ini hampir bisa dikatakan iku nihil ini bahasa teknis peraturan. Meskipun mungkin dari bagian teman-teman seniman mungkin akan menolak itu karena belum mau sih kesenian distandarisasikan tapi nih jariku dalam tata kelola pemerintahan untuk membuat wajah sebuah daerah itu tampak kayak ini perlu nih jadi kok kalau nanti sing mau ditonjolkan ini maka semua akan membicarakan itu. Pemalang sing meh diangkat ki apa nih, nah Batang apa nih, jadi akhirnya setiap daerah punya corak sehingga ketika kita sambang ke lain daerahku aku nek garap neng Batang berarti aku kudu garap soal iki kan ngono. Atau mau menawarkan gagasan tentang ini loh Pekalongan. Jadi kesenian akhirnya menjadi wakil dari kebudayaan masyarakat. Akhirnya bisa seperti itu. Tidak hanya sebatas menyuarakan isu-isu lokal gitu ya, tapi juga bisa menjadi duta kebudayaan. Iya, betul. Aku sepakat dan memang sudah seharusnya begitu. Sudah memang ya kudu pancen ngono kuwi aturane. Iya, mulane aku ngene, nyon sewu Pak Wali dan ketua DPRD. Itu penting banget. Kalau lah ya, DPRD itu ngundang para seniman sekota atau bolehlah pinjam daerah-daerah lain
kita diskusi FGD mengenai konsep kesenian dan budaya yang mau diunggulkan dari Pekalongan itu apa. Betul. Dengan mengangkat isu-isu lokal di setiap daerah, karena setiap kelurahan aku yakin mesti isunya beda-beda. Ya. Nah, terus nanti mana ini yang jadi prioritas? Nah, perlahan gitu kan, berkelanjutan. Jadi akhirnya urip. Nah, sehingga ruang yang disediakan pun akhirnya hidup. Nek orang ngono mau nyediain ruang tok, aku yakin mati. Karena nggak ada isu, nggak ada wacana gitu loh, nggak ada wacana. Regulasi ya sekadar jadi bahasa peraturan gitu loh. Harusnya bisa, regulasi itu harusnya bisa membangkitkan cara berpikir ya. Betul. Bukan hanya menyuruh orang untuk taat pada aturan, tapi berpikir itu yang paling penting. Itu sih. Nah, menurut Mas Bujo ya Mas. Membangkitkan seni dan ruang seni gitu. Ya, sebelum sebelum membangun ruang seni ya mestinya memang senimannya dulu yang harus diperhatikan. Ya perlu pemangku kebijakan ini ketemu dengan seniman-seniman di Pekalongan khususnya gitu, untuk membicarakan hal-hal seni karena penting ya. Ya kalau sebenarnya kalau mau belajar dari yang sudah ada, Pekalongan itu kan besar, itu kan karena batik. Ya, batik itu kan juga karya seni. Iya. Ya, betul. Gitu. Artinya bahwa identitas sebuah daerah yang itu bisa menopang perekonomian juga. Itu ya tinggal lepas juga dari peran seniman. Jelas itu. Itu menurut saya itu sih. Oke. Iki main nganti jam piro Le? Iki wis sak jam pun yo 6 menit kok. Oh ya wis bae ya. Ngono tok wis ya. Lah piye? Yo gelutsik lek apa lek. Teman-teman ngono lho ben koyo Indonesia lawak ngono. Enggak, saya nambahin. Nambahin. Artinya saya belum pernah di pemerintahan. Tetapi nampaknya apa jenenge sakjane yang mau dibangun negara, mau dibangun negara daerah, pemerintah daerah itu menusone apa wilayahnya. Nah, kuwi. Apa ya? Itu saya kira, dan itu tidak tercermin di kebijakan-kebijakan. Iya. Satu. Terus yang kedua, saya rasa bahwa Indonesia itu adalah kan tema besar, rumah besar. Iya. Rumah besar. Nah, rumah itu nggak bisa dikatakan rumah kalau tidak ada ruang tamu, tidak kamar dan sebagainya, nggak bisa. Nah, kamar-kamar ini, ruang-ruang yang ada di dalam rumah ini itu ya Indonesia itu. Nah, sementara di daerah saya melihatnya bahwa mereka masih merasa manut pusati. Tidak menjadi Indonesia itu, bahwa untuk menjadi Indonesia itu ya jadi nek tak balik saya bahwa daerah itu bukan bagian dari pusat, justru pusat menjadi bagian dari daerah. Harusnya seperti itu. Iya. Itu baru akan muncul yang di bawah. Garuda itu Bhinneka. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ape? Berarti mengko Pekalongan ki Indonesia. Iya. Karena pembangunannya kan selama ini kan wah indah, wah program kerjanya menarik. Menurut saya nggak pernah dibangun. Padahal misalkan kalau kita melihat lagunya Indonesia itu kan yang dibangun kan jiwanya dulu, baru raganya. Faktanya raganya dulu. Ayo lenyek non deh. Wis ragane ora ono rangkane. Anyal meneh. Lemburu karena rangkane sih. Ora ono rangkane kaya patung-patungan sing saka tanah liat tok kae lho. Cilik pas zamane dhewe SD ae keterampilan kan ngono kae. Ora ono rangkane. Begitu tonjok ya wis Ngelembruk. Ya ngono kuwi lah. Jadi problematika kesenian yang daerah itu khususnya di Kota Pekalongan itu janjane kompleks. Ning mulane aku janjane iki
duwe karepan, ayo kapan Pak Wali, Pak Ketua DPRD Pak Asmi ya. Ayo kita diajaklah ngobrol gitu loh supaya semua jadi clear. Meskipun mungkin tetap menemukan jalan buntu, tapi paling ora ono obrolan sih ngono. Wis tahu ono obrolan. Jadi engko kita teko sithik ki natak ki mlakune kudune ngene, menghindari jalan buntu harus bagaimana kan ngono kuwi. Harus ada siasat, ada strategi. Sehingga kebudayaan bisa menjadi strategi di dalam menjalankan program maupun apa ya istilahnya visi misi dalam tata pemerintahan. Wis ngono wae ya. Iki wis bengi ya lumute tambah akeh. Ning kene masalah iki ora kopen dadi lumute akeh. Sing kopen Lumute kebon. Kebon. Matur nuwun. Bye. Asem ki cerita ora genah. Ora ning dewan seni ya.